الله ربي والإسلام ديني ومحمدا Kaum muslimin, kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kajian tentang perjalanan hidup ini yang sudah kami tempuh butuh waktu 3 tahun. Kajian tentang perjalanan hidup ini butuh waktu 3 tahun. Kami mengamalkan kitab-kitab dan kami menahkan kitab itu kepada umat. Sekarang kita sampaikan dalam satu kali pertemuan. Maka saya pastikan ini ringkasan. Ini ringkasan saja. Kaum muslimin, tadi saya salah menuliskan. Selepas hisab penyerahan kitab baru timbangan. Jadi timbangan amal setelah kitab diserahkan. Ada yang timbangan 3. Isi kitab sendiri, amalan dan badan. Maka tentu saja setelah kitab diterima. Sebenarnya kejadian demi kejadian ini butuh waktu yang panjang, seperti paniknya orang di padang mahsyar sampai kepada syafaat uzma, bagaimana perjalanan mereka mencari nabi demi nabi agar setiap nabi bisa menolong mereka, mendoakan kepada Allah sampai terakhir jumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu setelah itu menuju Arab. Kejadian menuju Arab ini sangat mengerikan. Panjang ceritanya, banyak ayat-ayatnya, banyak dalil-dalilnya. Kami tidak perpanjang, semuanya kita ringkas. Lalu hisab, apalagi kajian hisab. Kajian masalah hisab, persidangan Allah pada hari kiamat luar biasa. Bisa merinding kita, mampu menangis kita, Pak. Tapi kita sekali lagi karakter pengajian kita pada malam hari ini sifatnya adalah mulakhasah, ya, ringkasan saja. Setelah kita ditimbang, apalagi yang akan terjadi berikutnya. Setiap jin dan manusia dihalau menuju ke bab, wajib memasuki bab itu. Bab itu apa? Pintu gerbang yang sangat besar. Pintu gerbang ini batas antara padang mahsyar menuju kepada titian neraka yang sudah dengan sirat, ya. Jadi ini sekarang masuk ke dalam bab dukhulul bab. Allah firmankan dalam surat Al-Hadid, bab ini, pintu gerbang ini di bagian luar padang mahsyar yang terang benderang karena ada matahari. Sementara di balik bab ini, di balik pintu gerbang ini gelap gulita. Gelap gulita. Setiap orang yang masuk tak mampu melihat apa-apa, walaupun telapak tangan didekatkan ke wajah tak bisa dilihat. Beruntungnya orang beriman yang semasa hidup di dunia memang sangat baik, soleh, taat, takut buat dosa. Semakin hebat amalannya di dunia, semakin besar cahaya yang muncul dari badannya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu orang itu ada cahayanya yang seperti matahari, ada yang cahayanya sebesar gunung, ada cahaya yang sebesar bukit, ada cahayanya hanya sebesar kota, ada yang cahayanya hanya sebesar lengannya, dan ada yang cahayanya hanya seujung kuku. Ibarat kita mencis dari gelas itu, ya, itu kan ada lampu senternya, sebesar itu. Tapi lebih penting, walaupun begitu dia masih ada cahaya untuk menerangi jalan yang menuju titian. Jadi dari pintu gerbang menuju titian sirat di atas neraka jahanam, dia menempuh perjalanan gelap yang tak karu-karuan jauhnya perjalanan itu. Ada lubang, ada tembok, ada jurang, ada apa. Kalau tidak ada cahaya, gimana kira-kira? Gelap gulita. Syukur orang beriman yang amal solehnya memadai, yang amalnya memadai, tubuhnya bercahaya dan dia punya cahaya. Di situ orang-orang
memang tidak peduli dengan orang munafik. Kalau kalian butuh cahaya, baliklah ke belakang, hiduplah lagi di dunia, ambil cahaya di sana. Karena yang dimaksud dengan cahaya adalah mengamalkan Al-Quran semasa hidup di dunia, maka Al-Quran yang diamalkan akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat di balik waktu gelap. Di situ orang-orang beriman mulai berjalan dan mereka menemukan jembatan mereka di Kitian. Ada jembatan khusus untuk Zulkifli Muhammad Ali. Ada jembatan khusus untuk Pak Bapak. Ada jembatan khusus untuk Ananda. Siapa nama? Yusuf. Tapi masing-masing kita ada jembatannya. Dan jembatan itu tergantung amal kita di dunia. Tergantung bagaimana kita menjalani Islam di dunia. Semakin kita mengamalkan Islam secara kafah, semakin besar dan luas jembatan yang terhampar di depan kita, sehingga kita bisa meluncur dengan maksimal. Tapi semakin kecil Islam yang diambilnya ketika di dunia, semakin kecillah jembatannya. Seberapa banyak kita memakai Islam ketika di dunia, sebesar itulah jembatan yang disediakan. Bahkan ada yang jembatannya hanya sebesar bambu. Maka kita susah menjaga keseimbangan. Dari mana jembatan itu? Dari bibir jurang neraka yang sebelah sini sampai ke bibir jurang neraka yang sebelah sini. Berapa luasnya bibir ini demi Allah kata Rasulullah? Seandainya seluruh galaksi di luar angkasa, seluruh bintang-bintang yang ada di luar angkasa, seluruh langit dimasukkan, maka semuanya masuk dengan gampang. Di situ terbentang jembatan. Disitulah kita harus berjalan. Dan itu tak terkalur tak berapa lama, tak berapa ribu tahun kita berjalan di atas titian. Dalam setiap 100 orang umatku yang meniti titian itu kata Rasulullah, 999 yang jatuh masuk ke dalam. Cuma satu yang selamat sampai di surga. Dan Nabi dulu di surga. Nabi dulu di surga. Semakin dekat umatnya semakin nampak udah bapak penuh umat ini Pak, dan sangat. Tidak ada seorang pun melainkan wajib berjalan di atas titian. Wa in minkum illa wariduha. Tak ada satu pun di antara kalian melainkan wajib mendatangi titian itu dan berjalan di atasnya. Yang menentukan kita cepat sampai seberang adalah seberapa banyak bekal yang kita siapkan. Makin rajin dia sedekah di dunia, makin hebat dia berinfak di dunia, makin hebat dia menolong agama Allah di dunia dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan otaknya, dengan keahliannya. Makin cepat Allah menyampaikan dia ke seberang. Ada yang sampai ke seberang kata Rasulullah seperti kecepatan mata sampai di laut. Ada yang sampai ke seberang seperti kecepatan kilat. Ada yang sampai ke seberang seperti hembusan angin yang tercepat. Ada yang sampai ke seberang seperti kuda yang paling laju. Ada yang sampai ke seberang dalam keadaan berlari. Ada yang meninggi dalam keadaan maraton. Ada yang sedang berjalan. Ada yang merangkak dan bahkan ada yang berlayar. Ini di waktu mizan, di waktu titian. Kaum muslimin di saat titian ini, ya ini adalah sirat ya. Di saat titian ini Rasulullah berkata saat ditanya oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, engkau cari nggak saya nanti pada hari kiamat? Engkau peduli nggak dengan saya nanti di hari kiamat? Kata Rasul, maaf Aisyah, maafkan aku wahai Aisyah, nanti pada hari kiamat di 3 keadaan tidak ada satu orang pun yang peduli dengan orang lain, termasuk diri beliau dengan istrinya. Bahkan Rasul berpesan pada Fatimah, hai Fatimah, jangan mentang-mentang aku bapakmu, kau menyangka aku akan selamat pada hari kiamat. Selamat nanti pada hari kiamat tergantung pada dirimu di dunia ini. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah, hai Aisyah, ada 3 keadaan nanti di hari kiamat orang tak peduli dengan orang lain. Satu adalah ketika hisab. Saat hisab. Ini yang pertama, orang tak peduli dengan orang lain. Yang kedua, saat hisab, orang tak peduli dengan orang lain. Yang ketiga, saat di atas sirat,
Orang tak peduli dengan orang lain. Semua sibuk dengan diri masing-masing. Masalahnya sekarang, sirat itu kaum muslimin. Saat seseorang jatuh dari sirat, berapa lama baru nyampe di dasar? Berapa lama nyampe di dasar? 70 tahun lamanya baru nyampe di dasar. Sementara ketika dia jatuh, tubuhnya makin lama makin membesar. Dia saudara itu sambil jatuh terus membesar sampai dia di dasar, tubuhnya sudah sebesar penduduk neraka resmi. Rasulullah berkata, penduduk neraka itu seandainya dia masuk ke bumi kita ini, dia masukkan kakinya ke dalam laut yang dalam, hanya semata kaki laut yang terdalam itu, besar dan tingginya, kurang ke apa namanya ini, yang garis-garis di jidat tadi. Ini nanti penduduk neraka di dalam neraka seperti sungai yang sangat luas dan panjang, saking besarnya ini. Lalu Rasul berkata, pinggul penduduk neraka dari pinggul sini ke sini adalah jarak dari Mekah ke Madinah. Satu pinggul penduduk neraka. Jadi ketika dia terjatuh, sejak itu selama 70 tahun dia terus mengalami besaran sampai ke dasar. Seluruh orang munafik, seluruh manusia yang jahat, yang mempermainkan sholat, yang berzina, yang korupsi, yang jahat pada rakyat, yang suka memfitnah ulama, yang suka mengadu domba, yang menghasut fitnah, yang memberikan persaksian palsu, yang suka mendukung dan sebagainya, mereka ini seluruhnya berjatuhan. Mengerikan kaum muslimin. Sementara dari bawah kata Rasulullah, api neraka jahanam itu miliki lidah-lidah, dan lidah-lidah itu dari bawah naik menyambar-nyambar orang yang sedang berjalan. Yang menyambar dari bawah, dari sebelah sini menyambar, sebelah sini dan menyambar. Sementara saat kita sedang waspada, mana pula nampak oleh kita ada sambaran. Apalagi jalannya sebentar, lama-lama dia akan kena, lalu kembali ke dalam neraka. Ini mengerikan kaum muslimin. Neraka itu benar-benar ganas. Dia bagaikan punya mata dan dia terus mengelilingi orang itu di bawah-bawah. Sementara dari bagian atas kata Rasulullah, dari kanan dan kiri ada kail-kail yang akan membuatnya tersangkut lalu dicampakkan. Dari sini datang menyerang, dari sana datang menyerang. Tak tahu kita di sebelah mana yang akan menghantam kita. Kalau lambat bahaya. Kalau lambat bahaya, memang harus laju kita dari sirat ini. Sementara perjalanan begitu jauh, tak ada air minum, tak ada kendaraan. Mampukah kita membayangkan apa yang bisa menyelamatkan kita di atas sirat? Demi Allah, iman dan amal soleh kita hari ini di kehidupan yang hanya sebentar ini menentukan segala-galanya nanti. Jangan salah-salah kaum muslimin. Ketika di dunia jangan menunda aman. Ketika di dunia jangan menambah dosa. Ketika di dunia jangan pelit juga sama Allah. Jangan bakhil ketika di dunia. Ayo, mumpung masih hidup, mungkin besok lusa kita sudah tak ada. Ya, lanjut. Jadi Nabi menunggu sambil mendoakan, ya Allah, selamatkanlah. Hai umatku, sikit lagi, sabar. Ada yang sudah dekat banget jatuh juga bayarnya. Dan Nabi menyaksikan itu. Nabi sedih. Coba pedulinya Nabi Muhammad dengan kita, Pak. Seharusnya beliau sudah senang-senang dalam surga, tapi beliau pemimpin sejati, guru sejati. Beliau tak mau masuk surga sampai seluruh umatnya selesai. Ya Allah, diurusnya banget kita, Pak. Kalau Nabi itu adalah orang yang egois, beliau saja dibangkitkan sudah boleh masuk surga duluan. Tapi tidak, dia saksikan umatnya satu persatu sambil terus meminta-minta, ya Allah ringankan umatku yang ini, ya Allah tolong umatku yang itu, ya Allah surga kursikan. Pas dia bangun dari yang lahannya, yang ditanyanya bukan bininya, bukan anaknya, yang ditanyanya di mana adalah umatku di
doa pamungkas dari dunia untuk kita di akhirat. Tunggu kita dan di depan neraka sambil menunggu kita datang, doakan kita kepada Allah. Ya Allah selamatkan ini umatku, ya Allah selamatkan ini umatku, ya Allah selamatkan. Hai umatku, dikit lagi diselamatkan ya kita. Adakah pemimpin macam itu? Layakkah kita bersalawat banyak untuknya? Layakkah kita untuk mengikuti ajarannya? Layakkah kita membela kehormatannya? Sangat layak saudara, sangat layak itu kita persembahkan untuk membela kehormatannya, menegakkan ajarannya, bahkan siap mati untuknya. Hari ini zuriatnya dititipkan kepada kita, anak keturunannya yang ikut membela agama dari risalah yang dibawanya. Ketika keturunannya disakiti, apa yang kita lakukan? Ketika zuriatnya dihina, ketika zuriatnya dipermalukan, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita layak mendapatkan syafaat Rasulullah nanti pada hari kiamat? Baiklah kaum muslimin, ini semua renungan. Saya tak tahu ya, saking bentuknya perasaan ini, tak tahu mau apa lagi sebenarnya. Kita lanjutlah. Bismillah. Seandainya dari 100 umat kepada Nabi berjatuhan berapa tadi? Maka yang satu berseberang. Setelah sampai di seberang, mereka langsung mengikuti proses al-khawd, meminum telaga Nabi, minum air telaga Nabi, dan dituangkan air telaga Nabi itu ke dalam atas kepalanya. Siapapun yang dituangkan ke atas kepalanya, kulitnya yang tadi hangus-hangus hitam, semuanya menjadi remaja dan muda kembali, ganteng luar biasa, cantik sempurna. Ya, dan siapapun yang minum, semua dahaganya hilang selama-lamanya. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan di telaga Uhud. Tapi ada beberapa orang yang saat dia sudah lewat, ternyata orang ini mendekati telaga, dicengkram, diambil, dicekik oleh malaikat, dilemparkan jauh-jauh. Nabi terkejut melihat umatnya berguling-guling karena dilemparkan oleh malaikat. Padahal mereka sudah lewat, sudah selesai dari isi hal yang melelahkan. Nabi terheran dan Nabi berkata, para malaikat, kau apakan umatku? Mereka berhak minum airku. Apa kata para malaikat? Innaka la tadri. Hai Muhammad, kau tak tahu ngapain mereka sepeninggalmu. Umat yang ini berbuat ini, umat yang itu berbuat itu. Kau tak tahu hai Muhammad. Kami tahu. Mereka tak berhak minum air telagamu. Makanya Nabi berkata, di akhir zaman akan banyak penguasa-penguasa yang menipu, akan banyak penguasa-penguasa yang zalim. Siapa yang bergabung dengan mereka, membenarkan kezaliman mereka, membenarkan penipuan mereka, ikut bersama mereka, dia bukan umatku, aku bukan nabinya, dia tidak berhak meminum airku nanti pada hari kiamat. Jangan bisa berhak minum dari telaga Nabi. Jadi kalau ketemu oleh kita masa di mana para pemimpin adalah para pembohong, zalim, dan kita bergabung dengannya, kita berpihak dengannya, kita tolong dia, jadi bazar kita, maka orang macam ini bukan umat Nabi, Nabi bukan nabinya, dia tidak berhak minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Mengerikan ini kaum muslim. Ya, setelah selesai dari haul, beberapa kelompok manusia dicampak-campakkan oleh malaikat. Di antaranya yang stop ditahan. Kamu nggak boleh. Kenapa? Urusan kamu belum selesai. Ada orang di dunia yang dulu kamu zalimi, belum selesai kamu minta maaf dengannya. Ada dulu di dunia urusan hutangmu dengan yang belum kamu bayar. Nggak ada selesai dulu. Kamu harus selesaikan dulu. Maka penyelesaian pada hari itu nggak bisa diminta maaf. Tak bisa dengan pakai I'm sorry, please forgive me, afwan. Nggak ada itu cerita. Saat itu tidak ada cerita pegang tangan cium-cium, nggak ada cerita. Pegang kaki lalu dilututnya kita cium-cium, kakinya kita cium-cium biar memaafkan, nggak ada cerita. Saat itu apa yang kita belum selesaikan di dunia, kita selesaikan di amal kita nanti pada hari kiamat. Sehingga berkata Tuhan, tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Para sahabat berkata, yang duitnya, hartanya, modalnya habis semua ya Rasulullah. Bukan dengan yang bangkrut itu adalah umatku yang nanti datang pada hari kiamat membawa amal ibadahnya, sholat
di dunia difitnahnya, datang minta keadilan. Orang-orang yang dulu di dunia berhasil dia pecah belahkan rumah tangganya, dia buat permusuhan sehingga dia disiksa, dia dicampakkan, dia dipenjara dan sebagainya. Orang-orang ini datang minta keadilan di hadapan Allah, maka orang-orang yang zalim ini akan diambil amal soleh yang dipindahkan orang. Amal soleh yang ini diambil, amal soleh yang ini diambil. Ketika habis amal solehnya, yang datang minta keadilan masih ada, maka dosa orang yang diambil dipindahkan ke dia. Allah. Karena nanti amal soleh dosanya telah banyak, fa'utrihu finnar, akhirnya orang ini campakkan ke dalam api neraka jahanam. Tak ada lagi alasan untuk dia bisa masuk surga karena amal solehnya sudah pada habis. Itulah orang yang masuk, bahkan dosa orang dipindahkan ke dia. Waspada, semua selagi di situ, jangan gampang-gampang kita bersembunyi dan hutang. Gaji pegawai kita jangan dikurang-kurangi tanpa hak. Orang yang hutang-hutang tidak berdaya, lemah, kita caci maki, kita permalukan di depan orang banyak, nanti dia menguntungkan. Selesaikan di dunia sebelum di akhirat. Khawatir kita jadi orang bangkrut nanti kaum muslimin. Khawatir kita jangan ada tanah orang sedekah boleh kita ambil. Kita geser setapak demi setapak batas tanah kita ke tanah orang. Yang akhirnya lama-lama makin kecil tanah orang. Hati-hati. Semuanya akan diselesaikan dengan penyelesaian yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, setelah ini barulah proses berikutnya. Proses berikutnya, seseorang yang ternyata tidak munafikin, orang-orang yang belum selesai urusannya dan bangkrut, semuanya masuk neraka. Saya mengkaji neraka ini lebih dari 8 bulan di gedung majelis ilmu di Kota Baitul Sumatera Barat dengan jamaah lebih dari 7 bulan. Sementara pengajian kami rutin 2 kali seminggu, 1 kali pertemuan 1,5 jam. Itu 8 bulan ini menamatkan tentang neraka. Nah, alhamdulillah yang selamat ya beruntung masuk surga abadi di dalamnya selama-lamanya. Iman Allah yang kami cintai, inilah akhir daripada perjalanan manusia. Mengingat betapa panjangnya, saat itu semua orang berkata hidup dunia hanya 1 jam atau setengah jam. Setiap kita nanti membayangkan hidup dunia bagikan mimpi, Pak. Bapak mimpi malam-malam, besok paginya ingat. Cepat sekali ya, berkelepatnya begitu. Begitulah perasaan setiap orang nanti mengingat betapa panjangnya. Maka wahai kaum muslimin, dari sini saja, dari Hasyar sampai kepada Mizan, sampai kepada Mizan, dari Hasyar sampai kepada Mizan lamanya 50.000 tahun. Dari Hasyar sampai Mizan 50.000 tahun. Kita belum mengkaji tentang bab, tentang menuju ke sini berapa lama data sirat, kita belum kaji. Ini aja 50.000 tahun, Pak. Berapa lama sih kita hidup di dunia? 60 tahun, 50 tahun, paling 70 tahun, paling bandar 90 tahun. Ya, rata-rata di angka 7 bulan dan meninggal. Maka hidup kita ini hanya sekali. Hiduplah dengan benar, hiduplah dengan serius, hiduplah dengan sungguh-sungguh. Itu para sahabat, mereka paham hidup bukan untuk selamanya. Mumpung masih hidup, mereka ingin jadi pemenang. Mereka menjadi pesaing untuk mengalahkan yang lain di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap sahabat ingin sholat yang paling lama dalam tahajud. Setiap sahabat ingin berdirinya paling lama, ingin sholat sunatnya paling banyak, ingin puasa sunatnya paling disebut-sebut oleh Allah di dalam sana, ingin sedekah yang paling terkenal di sisi Allah, ingin jihad yang paling terkenal di sisi Allah. Seluruh sahabat ingin mengalahkan yang lain. Wa fi dzalika falyatanafasil. Untuk menjadi pemenang pada hari kiamat di kehidupan dunia ini berlomba-lomba kalahkan yang lain. Sebentar lagi Ramadan datang, insyaallah. Dan banyak umur semua. Masuk Ramadan bersaing, ayo saling berlomba. Perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak khatamkan Quran, lakukan lillahi ta'ala, perbanyak qiyamul lail karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cari tempat sholat yang paling cepat bacaannya, tapi yang paling khusyuk, paling tenang, paling panjang. Kalau perlu khatam Al-Quran 30 juz dalam 1 Ramadan bersama imam. Ini yang paling keren.
banyak sedekah. Dan sekarang apalagi Sya'ban besok, jadikan amalan kita seperti amalannya para sahabat yang meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat berjuang kembali menolong kaum muslimin untuk kehidupan sesaat yang sebentar lagi kita semua akan tutup umur, tutup. Tapi setidaknya setiap kita sudah ada jadwalnya masing-masing di Lauhul Mahfuz, tak bisa mengelak. Jadi mumpung masih hidup, ayo bawa sebanyak-banyaknya pencarian kita yang ada di dunia ke akhirat. Jangan sampai ditinggalkan di dunia, orang lain yang menikmati sementara kita yang mencari, orang lain yang menikmati sementara kita yang dihisab nanti pada hari kiamat. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Hai saudaraku, siapa di antara kalian ayyukum yuhibbul malahu aw mala ghairihi?" Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta pribadi milik dirinya, milik dia, atau harta orang lain yang dititipkan di tangannya? Jawab sahabat menjawab, "Maluna ahabbu ilaina min mali ghairina." Tentulah harta milik pribadi kami lebih kami cintai ya Rasulullah daripada harta orang lain yang ada di tangan kami. Kata Nabi, "Maluka ma qaddamta." Hartamu adalah yang kau segerakan di dunia, kau kirim-kirim kepada Allah. Bangun masjid, tolong pesantren, bantu dakwah, fisabilillah, jihad Palestina dan segala macamnya. Kita kirim-kirimkan kepada Allah ketika masih di dunia. Itu yang hartamu, itu yang milikmu. Wa ma ghairika ma akharta. Sementara harta milik orang lain adalah yang engkau tinggalkan di dunia. Jadi warisan, beli tanah, beli rumah, perbanyak toko, kembangkan usaha, perluas aset, pembakaran rekening, mati, nggak ke bawah, dinikmati oleh ahli waris. Mereka yang menikmati kita yang dihisab. Itu bukan hartamu yang cepat kau kirimkan. Maka kaum muslimin, ini menjelang bulan besar akhir zaman, kan? Tak lama lagi tak ada yang bisa kita sedekahkan. Walaupun tanah luas, ada yang butuh dengan tanah luas lagi. Walaupun ada mobil sudah bisa berjalan, nggak bisa bergerak lagi. Tak lama lagi huru-hara besar akan terjadi kaum muslimin. Sekarang masih bisa bersedekah. Setiap acara ada pengalaman datang. Secara ayo bawa sedekah terbaik. Sebenarnya itu rahasia Allah. Karena tak lama lagi kita tak bisa lagi bersedekah. Sekarang masih bisa kirim cepat, kirim banyak-banyak. Tapi tahan sebagian untuk persiapan kita. Itu kaum muslimin. Di fase kelima nanti Islam berjaya menuju seluruh dunia. Tak ada pula orang yang menerima zakat, tak ada pula orang yang menerima hadiah. Walaupun emas 2 genggam tangan kita serahkan, enggak mau. Kenapa? Tak ada satu orang miskin lagi ditemukan di dunia. Seluruh orang subur, sehat, makmur, kaya raya, melimpah ruah. Maka sekaranglah saatnya berbanyak sedekah, infak, wakaf, dan jangan benci dengan pengumuman bawalah harta terbaik untuk sedekah. Dan biasanya itu kan ada undangan bawa infak terbaik dulu. Orang-orang munafik mencibir dia. Orang-orang munafik mencibir, penuh ejekan. Padahal dia hasil itu tak lama lagi bagi Allah, tak ada lagi orang dan harta yang bisa kita infakkan, kita sedekahkan. Baik kaum muslimin, hidup hanya sekali, hidup hanya sebentar, tak lama lagi kita semua mati. Maka bawalah